Pas dilihat-dilihat, saya penasaran nih. Bulat hitam, pas dilihat itu kepala. Kepala manusia. Saya juga merinding ini. Saya juga merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Devri di Horizontal Podcast. Pertama-tama buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus support channel kita, untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa selalu update video terbaru dari kita. Oke teman-teman, sekarang tentunya saya nggak sendiri. Di samping saya udah ada narasumber, seorang laki-laki. Beliau berasal dari Tasikmalaya, teman-teman ya. Dan sekarang beliau merantau di Bandung. Udah hampir 3 tahun, teman-teman. Profesi beliau di Bandung selama 3 tahun itu adalah sebagai pemasok ayam ke setiap restoran dan setiap pedagang gerobak yang di pinggir jalan, entah itu bubur ataupun nasi goreng dan yang lain-lain. Nah, cerita horor atau misteri yang akan beliau sampaikan bukan di sekarang selagi beliau di Bandung, tapi yang akan disampaikan itu beberapa tahun ke belakang semasa beliau masih bertempat tinggal di Tasikmalaya. Penasaran dengan ceritanya teman-teman? Nggak perlu berlama-lama, kita simak story-nya. Oke teman-teman, di samping saya udah ada narasumber. Beliau adalah Kang Irfan, yang tadi sempat saya singgung di awal. Beliau asli dari Tasikmalaya, yang sekarang sedang merantau di Bandung teman-teman. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Kang? Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Kang untuk kedatangannya nih studio kita, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Akang. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum ke ceritanya nih Kang, Akang tuh betul di Bandung sudah 3 tahun. Kurang lebih ya 3 tahun lebih lah, 3 tahun, udah 3 tahun lebih sebulanan lah. Oke. Dari awal ke sini bulan Agustus 2000 berapa ya? Pokoknya udah 3 tahun lah. 3 berarti tahun 2022 mungkin ya, karena 3 tahun. Ya. Oke. Nah di Bandung itu Akang sendiri. Kebetulan di sini saya gak sendiri sih, ada adik di sini. Oh, ada adik. Yang duluan sebenarnya yang duluan ke Bandung itu adik. Ya. Sebenarnya adik yang duluan di Bandung yang tuh. duluan ke Bandung itu adik. Cuman saya di Tasik biasalah pekerjaan ada naik turun kan. Di saat di Tasik agak kurang, ada konfirmasi dari adik. Gimana kalau ke Bandung aja katanya, siapa tahu ada kerjaan lah. Kalau sudah di Bandung kerja apa saja, yang penting ada kerjaan dulu. Nyari peruntungan di Bandung gitulah. Dan akhirnya Akang pun ke Bandung lah. Ya. Pada Agustus 2022 itu tuh. Dan akhirnya ya alhamdulillah. Profesi yang akan jalani itu adalah pemasok daging ayam. Daging ayam ya, basicnya dari situ dulu. Ayam sama kerupuk tadinya. Cuman kesini lain waktu ada temen dari Majalengka ngobrol-ngobrol, gak taunya nyambung tentang ini pekerjaan ya. Soalnya kan saya lagi butuh pekerjaan. Kebetulan punya waktu dari pagi sampai duhur itu saya punya waktu senggang. Jadi ngobrol-ngobrol, gimana tuh kalau bantuin bapak saya jualan bubur. Oh ya udahlah, kita mau coba dulu. Siapa tahu ada kecocokan di sini. Ya alhamdulillah sampai sekarang cocok, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Oh, jadi selain pemasok daging ayam, Akang pun ada sampingan itu jualan bubur ayam juga. Ya tadinya nggak ke situ sih, nggak ada maksud jualan bubur. Biasanya kan saya jualan ayam sama kerupuk gitu. Cuman
dari pagi sampai duhur saya punya waktu kosong. Iya. Oh, karena daripada saya tiduran di kosan kan. Nah, aduh setiap waktu kebuang cuma-cuma percuma. ya. Ngobrol sama teman orang Majene yaitu bapaknya kebetulan jualan bubur. Kebetulan lagi dia butuh seseorang yang mau bekerja di sana. Saya begitu ngobrol-ngobrol, alhamdulillah saya ada kecocokan, siapa tahu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti memang tiga profesi yang akan jalan ya, sekarang itulah. Di Bandung tuh pemasok ayam, kerupuk juga, plus sampingannya adalah bubur ayam. Jualan bubur ayam. Oke, langsung ke ceritanya ya Kang ya. Nah ini pengalaman Akang itu pengalaman misteri ya pastinya. Ya. Yang Akang alami ini tuh di tahun berapa Kang? Tahun berapa ya? Kira-kira tahun 2004 lah. Soalnya saya lagi 2003. 2003. Soalnya saya 2004 masih udah keluar sekolah sih, paling 2022 sama 2023 kalau nggak salah. Berarti sekitar. Soalnya saya lagi SMA waktu itu. Oh, Akang masih masih sekolah. Masih sekolah, belum bekerja belum. Oke, berarti 22 tahun ke belakang ya Kang ya. Ya. Dan Akang masih ingat jelas peristiwa atau kejadian misteri itu. Sebelum ke cerita itu kan. Kalau di Garmen itu saya sudah keluar sekolah sih tahun 2005 lah kalau nggak salah 2005. Oke. 2005 tuh akan keluar sekolah kerja di Garmen. Ya. Oke. Kemudian? Ini langsung cerita ya. Oke. Sebelum ke cerita itu kan ada sedikit cerita lah, gak kalah pentingnya ini buat teman-teman yang khususnya yang nonton video ini, mudah-mudahan jadi edukasi ke depannya ya. Betul. Semenjak awalnya kakek saya almarhum ya, tahun lupa lagi saya, pokoknya waktu SMA itu, waktu SMA, pas meninggal kan biasa di kampung saya ada rutinitas pengajian lah biasa kalau meninggal kan yasinan dari 1 sampai 7 hari. 7 harinya. Nah, singkat cerita, saya dari hari ke-1 sampai ke-6 ya alhamdulillah saya ikut pengajian. Pengajian sama keluarga sama tetangga-tetangga gitu kan. Di lain cerita pas kebetulan hari ke-7 hari ke-7 hari terakhir yasinan lah biasanya kan sampai hari sampai 1 sampai 7. Saya diajak sama teman saya sebetulnya gak ingat. Pas terakhir hari ke-7 padahal itu masih ada satu lagi hari ke-7. Saya kan gak ngitung dari 1 sampai 7-nya. Jadi perasaan kamu di hari ke-6 tuh ke-7 itu terakhir. Gitu. Tapi ternyata ada lagi tuh. Ada lagi satu hari ke-6 mau ke-7. Iya gitu. Nah Kang gak ngeh itu tuh hari ke-7. Ya sama sekali saya gak ingat sama sekali. Diajak sama teman, anterin saya ke teman saya, emang mau ngapain Kak? Ayo aja gabung. Singkat cerita saya pergi sama teman. Pas saya udah kalau gak udah 3 jam lah udah ngobrol udah biasa lah sama teman kan aja. Pas udah ngobrol baru ingat saya, astagfirullah, ntar malam ada pengajian nih, keburu gak? Pas waktu itu saya kalau gak salah waktu asar. Waktu asar kan perjalanan tuh lama 3 jam lah ke daerah Panjalu. 3 jam. Dari Tasik. Ya dari tempat tinggal Panjalu. Pas saya waktu asar baru ingat, ya Allah, ntar malam pengajian almarhum kakek saya jam 7. Saya calling sama keluarga, maaf, kayaknya saya gak bisa ikut pengajian kakek saya yang meninggal hari ke-7-nya. Emang kamu gak ingat? Bukan gak ingat, emang saya gak ingat. Cuman kalau saya keburu mau pengajian, kalau tidak saya minta maaf soalnya perjalanan masih jauh. Saya udah bilang sama keluarga. Aduh saya gak ingat. Ya udahlah. Gak apa-apa lah. Soalnya kan saya gak sengaja. Tadinya saya kan gak ingat. Padahal waktu malam ada pengajian lagi satu lagi. Nah yang bikin Akang ingat itu bahwa di hari itu tuh hari ke-7 tuh pas di rumah teman. Udah di rumah teman. Enggak yang bikin Akang ingat karena kan Akang itu
menurut Akang hari ke-6 tuh hari terakhir, makanya besoknya Akang pergilah sama temen gitu kan, karena kan ya udah nggak ada lagi nih untuk yasinan almarhum kakek kan. Nah yang bikin Akang inget, nah pas saya inget gini Kak, ada nasar, otomatis kan kita ingat, oh ada nasar. Ada nasar. Iya pas ada nasar kan jam 3-an saya di rumah teman. Ada nasar, gak lama saya ingat, ya Allah ntar malam satu lagi, tapi takut saya salah ya. Telepon orang ke emang benar satu lagi. Hari ke-7 ntar malam, aduh kayaknya ini gak keburu, soalnya kan jauh perjalanan. Ya udahlah, saya minta maaf, bukannya saya sengaja mau gak mau pengajian gitu. Cuman diajak sama teman, saya baru ingat di rumah teman gitu. Dan ingatnya pas ada selesai. Iya. Nah, singkat cerita saya pulang ya. Malam kalau jam 9, kalau nggak salah jam 9 malam, nggak ada apa-apa, cuman saya minta maaf sama keluarga. Saya habis main nggak ingat pengajian hari terakhir hari ke-7. Tapi itu acara udah selesai. Udah selesai. Pas akan pulang ke rumah. Iya, kan saya nyampe jam 9 malam Pak. Pengajian habis maghrib. Ya, jam 9 malam udah selesai. Singkat cerita gak ada apa-apa, kejadian apa-apa. Langsung sholat, tidur. Besoknya habis maghrib orang tua saya manggil. Saya gak tahu apa, gak kejadian itu, gak tahu. Emang mau manggil ya, kirain mau nyuruh apalah orang tua. Singkat cerita saya dipanggil, "Pan, kesini." "Ya Mas, ada apa?" "Coba lihat di kamar, ada bayang-bayang menyerupai asap di tembok." Yang benar mah paling itu angin dari manalah gitu dari kan, jendela atau dari luar. Dilihat di sekeliling kamar emang gak ada apa-apa, cuma gak ada angin, gak ada apa yang itu gordeng itu, gak ada kena angin. Saya penasaran, di rumah kan ada tetangga ya. Coba lihat tetangga ke rumah, ke kamar. Takutnya saya penglihatannya penglihatan saya sendiri gitu kan. Pas, oh iya, bayang-bayang apa itu, tanda tanya itu tetangga juga. Nah pas kejadian itu gak lama orang tua bilang gini, "Pan, kamu itu kan pas hari yasinan ke-7 kakek, kamu kan gak ngaji, cobalah kamu ingat sama kakek, beri tawasul dulu, kirain ini arwah kakek, soalnya kan baru meninggal Kak." Dalam Islam kan kalau orang yang udah meninggal dari 1 sampai 40 hari, arwahnya kan masih ada. Betul. Nah orang tua saya ingetin, ya udahlah saya baca doa, diususkan sama kakek. Setelah itu alhamdulillah, setelah saya berhadiah sama kakek dan kepada saudara-saudara lainnya, menjelang 2 menit langsung udah gak ada itu. Saya langsung beristighfar, saya minta maaf sama kakek sendiri bahwa saya gak bisa nyempetin pengajian hari ke-7-nya. Itu pengalaman yang lumayan lah bagi saya, mengingatkan gitu kan. Makanya bagi orang yang kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, sempetin lah buat pengajian, karena setidaknya kan orang yang udah meninggal sama yang doa ditinggalkan yang masih berat lah kalau ini mah. Jadi diusahakan lah, soalnya pengalaman pribadi saya gitu lah. Saya merasa sangat bersalah sama kakek itu. Ya, karena yang ke-7-nya itu akan gak hadir gitu kan, dan akhirnya mungkin ini diingatkan secara tidak langsung mungkin Kang oleh almarhum kakek pada saat itu untuk Akang, ayo ngedoain gitu kan saya gitu, dengan cara yaitu mungkinnya caranya dengan ngasih pertanda itu di kamar siapa Kang? Di kamar orang tua saya. Bukan di kamar saya. Tua itu selepas maghrib. Nah itu tepatnya itu bayangan atau memang real asap atau bayangan di tembok aja yang menyerupai asap Kang? Bayangan menyerupai asap Pak.
Tapi sesudah asap itu gimana ya? Bayangan ada keitem-iteman gitulah. Tapi Di tembok tuh. Ya. Oke. Pas saya dipegang, tetap masih ada bayangan. Tapi nggak kepegang. Itu kan bayangan ya. Pas dilihat ke belakang, kirain ada angin apa gimana. Nggak ada. Saya penasaran. Ada kebetulan di rumah ada tetangga. Kak, coba lihat di tembok ini apa benar apa cuman penglihatan saya doang gitu kan. Dan akhirnya tetangga pun mengiyakan. Iya, ini bayangan apa ya? Setelah itu udah tetangga udah masuk, mama udah menyaksikan sendiri, saya sendiri, udah 3 orang kan. Baru mama bilang, iya, tujuannya pas ingatnya ke sana. Disitulah saya merasa bersalah karena nggak ikut, dan akhirnya Akang melakukanlah yasinan dan tawasulan dan ngirim doa ke almarhum. Nah, setelah beres itu barulah beberapa menit kemudian alhamdulillah bayangan itu ada. Dan bayangan itu tuh hilang seketika. Dan nggak ada balik. Nggak ada lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Malahan saya besoknya juga berziarah ke makamnya, saya minta maaf langsung. Langsung besok itu sekarang saya ingat sambil nangis, saya minta maaf. Bahwa saya gak ikut pengajian itu bukan disengaja. Betul. Cuma saya hilap diajak main sama teman. Karena nggak ingat ya kan. Oke, luar biasa ini cerita ya Kang ya. Kemudian nih cerita intinya, karena kan itu maksudnya yang tadi Akang bilang ini pengalaman awal lah waktu Akang masih sekolah gitu kan, dan ini pengalaman almarhum kakek ya waktu itu. Oke, nah sekarang pengalaman berikutnya seperti apa nih Kang? Oke, gini Ayah. Mohon maaf sebelumnya ya. Sebelum kita membicarakan makhluk-makhluk gaib, alangkah baiknya kita mengingat dulu, soalnya gini, kita ngomongin makhluk gaib, bukannya dia tidak mengetahui ya, pasti dia mengetahui. Jadi sebelum kepada pembicaraan, mari kita berdoa dulu ya, berhadiah sama orang yang mau dibicarakan. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Begini ya, setelah saya habis sekolah ya, lulus sekolah ya. Saya nganggur 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan saya kan malulah sama teman, masa cenah habis sekolah, lulusan sekolah gak kerja. Singkat cerita, ada tetangga kebetulan yang punya perusahaan itu tetangga saya sendiri. Di sana Cina membutuhkan karyawan. Ini perusahaan apa? Perusahaan bordir. Iya. Tapi masih di Tasikmalaya juga. Iya, masih di Tasikmalaya. Nah, singkat cerita, saya melamar. Ya alhamdulillah, gak lama-lama langsung saya diterima. Cuman tempat garmennya jauh dari rumah gitu. Jauh dari rumah saya. Tapi gak jauh-jauh banget sih. Paling 20 menit lah. 20 menit. Itu menggunakan kendaraan. Ya, pakai kendaraan. Kebetulan saya kan tahun berapa ya? Belum punya kendaraan, belum punya kendaraan. Saya diam di perusahaan itu, dikasih mes. Ada mes. Ada mesnya bagi orang yang mau di garmen ya. Menjadi mes bagi orang yang jauh dari rumah. Singkat cerita ya, saya di mes. Singkat ceritanya saya udah keterima ya. Udah kerja. Nah, ada pengalaman pribadi. Pas saya mau lembur, pas mau lembur malam kan. Di garmen itu ada kerja malamnya. Kalau disuruh bos suruh lembur. Dan kebetulan ada pegawai komputer itu kan komputer bordir 24 jam, Pak. Itu 24 ya, non-stop berarti. Non-stop. Kalau saya mah kerjanya di bagian benang. Kalau bagian benang mah bebas, itu mau lembur mau nggak lembur nggak apa-apa, kecuali ada suruhan dari bos. Ya. Kebetulan singkat cerita, saya kan pegawai dalam benang itu ada 4 orang. Termasuk Akang. Ya, termasuk saya 4 orang. Disuruh lembur sama bos. Pada karyawan semuanya pada pegawai benang.
disuruh lembur katanya. Ya saya lembur. Singkat cerita, biasalah sebelum lembur ngopi dulu sama teman-teman. Gak ada apa-apa itu. Gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa. Ya biasa-biasalah. Tapi itu karyawannya cowok cewek Kang ada? Cowok cewek, malah kebanyakan itu pekerjaannya cewek ya. Kebanyakan ya, cewek. Dan cewek. Yang lembur pun ada cewek juga kan? Emang kebanyakan 80% cewek kalau di komputer mah. Soalnya nggak tahu sih, nggak tahu apa pinginnya bos sendiri. Kalau cewek katanya kerjanya tekun gitu. Jadi ya kebanyakan ngerekrut itu cewek. Di sana. Kebetulan kan di bagian bernama cowok semua ada 4 orang. Kalau nggak salah di tempat ruangan saya teh ada kurang lebih 40 lah. 40 orang. Ya, saya gabung kan. Mesin benang sama mesin komputer digabung. Singkat kejadian, saya lembur. Kira-kira itu masih siang padahal. Masih siang, belum terlalu malam sih. Jam berapa kira-kira? Jam 10 kalau nggak salah, jam 10-an. Ya. Jam 10 saya lembur biasa-biasa. Tapi ini bukan apa ya? Pengalaman saya ya. Kalau ada makhluk halus atau makhluk gaib itu ciri-cirinya udah ada. Suasananya udah ada lah. Suasananya ada. Tapi nggak tahu sih karyawan lain mah yang merasakan saya. Tapi pada saat itu Akang merasakan suasana udah beda. Ya. Sebelum kejadian, suasana itu ada apa? Di pundak itu agak berat sama merinding. Tapi saya nggak bilang. Oh, Akang ngerasain seperti itu? Ya, nggak sebiasanya kok. Apa saya lagi sakit apa gimana ya? Agak merinding, ada apa? Ini agak berat. Berat. Agak berat. Saya ngomong sama teman, kalau udah selesai kerja minta dipijitin ya. Emang kenapa? Agak berat ini agak berat. Ntar lah, yang penting ada rokok. Iya, kalem sih teh. Tapi kalau udah selesai kerja pijitin ya. Nah, satu kejadian, saya ke istirahat dulu, pergi ke WC. Pas di mesin komputer ada yang bulat. Saya nggak tahu tuh. Ada yang bulat-bulat di bawah mesin komputer. Bulat. Ya. Bentuknya kayak hitam. Bulat hitam. Kayaknya pemikiran saya, itu mah apa benang, apa kain. Saya diteliti dari jauh. Kan saya penasaran tuh, saya dimatiin dulu mesin. Pan, kenapa mau berhenti? Enggak, saya mau lihat itu dulu. Mau kemana? Mau lihat itu dulu. Sama saya teh. Tolong matiin mesinnya. Matiin mesin. Singkat cerita, saya pergi ke tempat yang dituju, yang lihat apa kayak bola itu. Itu tujuan matiin mesin agar? Ya saya mau lihat itu, penasaran. Karena kalau mesin nyala itu kan mesinnya muter. Kalau udah ditungguin ntar takut benangnya kusut. Gitu. Jadi dimatiin dulu nih. Soalnya mesinnya gak bisa ditinggal. Kalau mau ditinggal lama pasti otomatis dimatiin dulu kan. Mesin Akang itu. Ya, mesin saya, bukan mesin yang lain. Saya juga sama teman. Singkat cerita, saya pergi ke lokasi, gak jauh dari tempat saya sih. Pas dilihat, saya penasaran nih. Bulat hitam, pas dilihat itu kepala. Kepala manusia. Saya juga merinding ini. Saya juga merinding. Kepala manusia. Kepala ya, melihat. Saya coba dilempar ya. Dilempar dari jauh. Saya takut kalau saya dideketin mah. Dari jauh dilempar, ternyata menggilak itu kepala. Ngebalik. Dari situlah karyawan pada bubar semua. Pada bubar menjerit. Kena cewek apa yang itu, semua menjerit keluar. Maksudnya semua pun ngelihat kepala itu kan? Ya, saya yang melihat sendiri. Pas saya udah dimatiin mesin semuanya, dilihat pada ada kepala, semuanya lihat, langsung matiin mesin semua. Pada lampu juga mana mesin masih hidup, ditinggal. Maksudnya ini kepala aja? Kepala aja. Makanya saya di lantai. Iya, makanya saya kelihatan itu bola apa gimana. Cuman pas saya lihat itu gini ya. Ini kan kepala. Mukanya membelakangi saya. Jadi kelihatan bola kan dari jauh hitam. Kayak bola hitam dan kayak benang mungkin.
pas dilihat melirik. Di situ saya langsung merinding, langsung pada loncat, matiin mesin semua. Malahan sampai tetangga-tetangga itu pada keluar, yang tetangga dekat garmen. Ada apa? Kok ini pada mati semua, pada keluar. Di situ ada kepala apa? Kepala manusia. Tapi itu sosoknya cewek apa cowok? Kalau spesifiknya cewek kayaknya. Cewek, cuman rambutnya nggak terlalu panjang sih. Tapi kelihatan dari ini jelas mah cewek ya. Cewek. Tapi mukanya biasa atau rusak atau banyak darahnya? Enggak sih. Mukanya nggak banyak darah gitu, cuman agak hitam, Mak. Kayak dikasih apa? Oli lah. Oli cuma ada daerah matanya itu. Cuman bercak-bercak, nggak ada melimpah darah sih. Cuma bercak-bercak, hitam, cuma bercak-bercak merah gitu. Saya juga takut apa? Teringat-ingat terus, 7 hari, 7 malam saya pulang kampung nggak. Pergi, saya nggak kerja lagi dari kejadian. Setelah kejadian itu. Ya. Bentar, balik lagi ke ceritanya, Kang. Nah, kemudian kan semua pada keluar nih, Kang. Mesin yang di dalam masih nyala, nggak sempat dimatiin. Kemudian tetangga pun pada keluar. Karena pada kaget mungkin ya. Dengar jeritan atau pegawai-pegawai dari garmen itu pada keluar. Nah, kemudian setelah dari situ? Nah, dari situ ngobrol sejam lah kalau nggak salah. Kata RT, Pak RW pada keluar. Cina sekarang mah matiin dulu mesinnya. Matiin dulu. Pada gak mau itu semuanya. Pasti. Pada mau gak masuk. Soalnya kalau gak dimatiin itu takutnya itu apa? Kain-kainnya rusak. Gitu. Kalau matiin dulu. Gak ada yang mau itu. Nah, setelah kejadian itu bareng-bareng semuanya. Semua warga masuk. Karena kalau sendiri-sendiri kan pada gak mau itu. Masuk. Sama warga dimatiin, pasti masih dicek, udah gak ada si kepala itu, udah gak ada bekas-bekasnya. Nah, singkat cerita ya, kan di sana ada bosnya, udah tahu kan, udah manggil sama bosnya kan, bosnya nggak ada di tempat. Jadi kejadian itu tuh langsung info ke si bos. Ternyata ada kejadian itu nih. Ya, singkat cerita. Bosnya ngobrol-ngobrol sama ketua RT, RW, apa ini benar, apa ini apa gimana gitu kan. Terus nggak manggil apa paranormal lah kalau zaman sekarang aja. Nggak. Kejadian semalam itu berturut-turut, cuman bukan kepala kejadian, itu kain melayang. Nah, kejadian kain melayang itu disaksikan sama semua karyawan. Kalau itu nggak kelihatan sama sendiri disaksiin melayang, itu kain satu piece melayang. Jadi pada maksudnya keesokan harinya langsung ada kejadian dan lagi. Akang pun masih bekerja di situ. Karena kan tadi Akang bilang semenjak kejadian itu tuh 7 malam Akang pulang tuh. Ya, mau pulang. Nah, setelah mau pulang kan saya ada pekerjaan yang belum selesai. Besoknya malam langsung ada kejadian. Kejadian itu kain satu piece melayang, disaksiin sama semua karyawan. Nah, disitulah saya langsung pulang. Saya langsung pulang. Jadi bukan cuma sekedar penglihatan, tapi ini kerasa nyata ada makhluk gaibnya. Jadi melayang itu gimana, Kang? Lebih spesifiknya? Jadi melayang-layang itu kain kayak digantung, tapi gak ada gantungannya. Kain satu piece. Bayangin, kain satu piece kan berat. Gak mungkin lah karyawan iseng digantung apa gimana. Kan gak ada gantungannya. Melayang terus sambil kiri kanan maju mundur. Di situ karyawan pada nyaksiin, langsung keluar lagi. Di situlah pada karyawan pada takut. Langsung ngobrol sama ketua RT. Ini gimana mengatasinya, soalnya kan bertubi-tubi, kemarin kepala, sekarang hari ini kain. Ya, ngobrol lah, punya perusahaan sama warga di sana. Ternyata semenjak bangunan garmen ya, semenjak sebelum dibangun itu kata warganya ada makam yang belum dipindahin. Jadi silsilah sebelum bangunan garmen itu didirikan belum didirikan itu
nggak tahu ada makam yang belum dipindahin katanya. Pas dekat itu sumur, ada sumur kan di sana di dalam garmen ada sumur. Ya, pas dekat sumur ada makam katanya warga di sana. Itu warga yang bilang. Iya. Dan Pak RT pun mengiyakan. Iya, Pak RT juga mengiyakan. Disitulah berunding yang punya perusahaan pihak PRT-an sampai ke apa? Yang bisa itulah yang bisa Pak Ustadz atau ya Pak Ustadz kayak Pak Ustadz gitu berunding kalau gitu kronologinya udah mau kita pindahin soalnya kalau dipindahin itu kan mungkin nggak bisa katanya kalau dipindahin soalnya bangunan udah permanen. Oke. Oh rencananya mau dipindahin ya si makam tapi kan itu. makanya udah lama katanya. Oke. Udah kata warga itu tahu apa zaman Belanda katanya makam udah lama sih zaman Belanda soalnya warga-warganya itu nggak tahu itu makam kerabat siapa nggak tahu itu makanya nggak dipindahin karena warga setempat itu nggak tahu makam jadi bingung keluarga siapa mau dipindahin gimana mau itu gimana ya itu udah sebisa Pak Ustadz didoain supaya nggak ganggu lagi. Soalnya kan di sini bukan niatnya mau mengganggu, mau bekerja. Alhamdulillah udah tiga ustadz lah kalau nggak salah mah. Tiga ustadz ya, yang berdoain di tempat itu. Soalnya gini ya, sesudah satu ustadz didoain masih ada penampakan. Masih ada, cuma bukan penampakan jadi istilahnya kesurupan itu lah. Dari sana menarik nih kesurupan. Sering ada kesurupan. Jadi di hari Pak Ustadz yang pertama doain nih tempat itu. Nah kemudian kejadian lagi ya masih hal-hal ada kejadian yang mistisnya itu. Kirain teh udah didoain udah selesai lah. Udah aman gitu kan. Aman. Nah ternyata kejadian lagi. Kesurupan. Tapi ya kenanya kesurupan. Dan anehnya juga itu kesurupannya itu kenanya sama cewek ya sama cewek. Kesurupan itu adalah 5 orang, udah 5 orang. Cuman kesurupannya gitu. Lagi kerja, gak ganggu apa-apa lagi kerja. Mungkin cewek kan tengah malam gitu. Konsentrasi. Ya, pikirannya udah kosong kali gimana. Terus itu banyak kesurupan. Disitulah mungkin masih ada yang mengganggu gitu kan. Belum selesai ini masih belum selesai masih ada yang mengganggu gitu. Tapi gak tahu lah apa jin apa makhluk kayak gitu. Udah manggil lagi Pak Ustadz, udah ada Ustadz yang ketiganya alhamdulillah katanya gini, kalau mau ini berhenti diganggu sama makhluk gaib, coba cina ini garmennya pakai pengajian dulu. Soalnya gini ya, maaf. Sesudah beres ngebangun itu garmen, nggak sempat pengajian atau syukuran dulu ya gitu. Ya alhamdulillah setelah ada masukan dari Pak Ustadz yang ketiga, disuruh karyawan-karyawan mengaji. Di situ alhamdulillah sampai sekarang sampai saya keluar dari sana nggak ada lagi penampakan. Nah saya tuh penasaran dengan kesurupan itu ya karena maksudnya tadi Akang pun menceritakannya secara general gitu kan tanpa detail dari kesurupannya itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi setelah pas kesurupan itu? Apakah memang si cewek itu yang kesurupan ngomong sesuatu kah, atau berontak atau meronta-ronta, atau bahkan jadi ada impactnya ke teman-teman yang lain? Nah, yang bikin anehnya gini ya, biasanya kan kesurupan identiknya ngomong ngawur sana sini atau mau nyekik orang. Ini enggak, kesurupannya itu kayaknya mau bunuh diri ya. Maksud saya mau bunuh diri. Jadi pas kesurupan dia nyekek sendiri, pegang tangan sendiri. Jadi terlebih nganiaya sendiri. Ya begitulah. Jadi kok kesurupan gini ya? Pas mengambil gunting, untungnya teman-teman di sekitarnya langsung cekatan bawa gunting itu, mau nusuk sendiri. Jadi biasanya kan kesurupan identiknya ngomong ngawur lah gimana kan, ngancam lah gitu kan. Kalau itu mah enggak. Jadi mengenai sendiri
kesurupan pada semuanya kayak gitu. Mengenai sendiri, mau nyekik, mau kalau ada pisau itu diambil mau ditusuk. Bahkan ada satu teman kejadiannya gini, pas kesurupan dia itu menggerogoti tangan sampai berdarah. Maksudnya ini kesurupan yang keberikutnya? Iya. Oh jadi nggak cuma satu malam nih kesurupannya itu? Bukan satu malam. Setelah beres satu malam, ya ada lagi dan beda orang lagi. Dan anehnya lagi, kesurupan itu kena sama cewek lagi. Nah ini total ada berapa kejadian kesurupan? Kurang lebih kalau nggak salah udah 10. 10 malam berarti kan? Maksudnya 10 kesurupan berarti total 10 hari nih? Enggak. Gini, kan kerjanya 24 jam. Taruhlah kadang-kadang satu hari ada 3 orang, satu hari sampai malam teh. Tapi bergantian waktu, ada jam 9 siang, kadang jam 12 malam, itu sehari teh. Jadi udah agak apa? Sampai orang tua yang kesurupan tuh dibawa pulang tuh. Dijemput lah sama keluarganya. Takutnya gimana ya? Takutnya kerasukan apa? Soalnya kan cewek takutnya kerasukan yang susah dikeluarin itu. Langsung dibawa pulang di ruqyah sama orang yang ini. Alhamdulillah pas kejadian karyawan pada kesurupan itu kan yang punya perusahaan punya tanggung jawab ya, setidaknya sama karyawan. Iyalah. Jadi istilahnya di korban dari makhluk gaib gitu kan. Nah disitulah manggil lagi sampai ketiga yang saya bilang udah sampai ketiga. Jadi disitulah beri masukan sama orang yang punya perusahaan. Kalau gini gimana kalau mengadakan pengajian dulu? Soalnya kan udah dari ngebangun garmen dari sampai sudah selesai belum pengajian ataupun syukurannya. Disitulah jadi gini ayah, walaupun di antara kita ya makhluk biasa sama makhluk gaib kan masih ada katanya itu ada keeratan lah, keeratan batin. Jadi karena kita pun hidup berdamping dengan mereka. Jadi kalau kita kalau bahasa Sunda, orang Sunda mah sompral lah. Sompral. Jadi jangan terlalu sompral. Emang ada yang sompral? Ada. Soal ini kejadian gini pengalaman. Tapi ini di luar tema dari garmen ya. Tapi ini kejadian bukan kejadian saya, kejadian kakak saya. Ini mah sebagai pengalaman aja ya di luar tema. Jadi gini, pas pergi ke hutan, bilanglah hutan lah, hutan yang masih jarang dijelajahi sama orang. Di situ dia menendang batu kerikil. Secara sengaja. Gak sengaja, cuma lagi duduk istirahat, ketendang itu sebatu. Emang gak ada apa-apa. Pas datang ke rumah, pulang ke rumah, malamnya itu meriang tapi awalnya meriangnya cuman gak wajar lah. Meriang, keluar panas keringat, dibawa ke dokter, udah ini gak sembuh. Kata dokter ini gak ada apa-apa. Medis gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa itu meriang. Nah, singkat cerita dia bermimpi bahwa dia itu menendang batu kerikil yang makhluk gaib lagi istirahat menyerupai batu. Jadi tadi di hutan. Ya. Jadi pengalaman buat kita semuanya edukasi. Jadi kalau kita pergi ke mana saja yang jarang lah. Jangan terlalu sombong dan begitulah. Makanya kalau orang awam, orang yang ini tahu agama, kalau kita pergi ke makam kan ada tata keramanya juga ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Seperti itu betul. Balik lagi ke kesurupan nih Kang, karena memang dari tadi saya masih penasaran gitu kan dengan rentetan kesurupan 10 kali nih Kang ya. Menurut Akang yang paling ekstrim itu kesurupan yang mana nih Kang? Yang tadi kan Akang sempat cerita tuh sampai nyakiti diri sendiri, ada yang ngegaruk-garuk badannya sendiri. Nah, menurut versi Akang nih, sepengalaman Akang pada saat itu yang paling ekstrim dari kesurupan 10 kali itu tuh yang mana? Sebetulnya
hampir sama ya dari dilihat segi itu mah soalnya identiknya menyakiti diri sendiri lah. Itu semuanya Kang bener? Ya semuanya. Jadi saya juga sempat kesurupan. Biasanya kan kesurupan ngawur lah gimana. Betul. Itu semuanya menyakiti diri. Tapi sempat ada omongan nggak keluar dari orang yang kesurupan? Nah, itu apa katanya? Omongnya gini, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Saya juga gak takut mendekati. Maksudnya cuma ngelihat dari jauhan. Nah, cuman orang-orang tertentu lah yang ini, yang memegang ini. Jangan ganggu saya. Saya udah betah di sini. Ngomongnya kayak gitu kan. Saya udah betah di sini. Itu suara cewek apa cowok yang keluar? Anehnya gini, yang kesurupan cewek, suara cowok. Oke, gitu. Berarti bisa diasumsikan itu kerasukan jin cowok berarti, karena suara yang keluarnya cowok. Ya. Nah, 10 kali kesurupan semuanya cowok yang keluar suara. Ya, keluar cowok. Cowok semua. Emang kata orang yang namanya itu diruqyah kalau nggak salah, ya ruqyah lah kalau kata. Sempat diruqyah juga. Diruqyah. Katanya itu jin katanya. Oke, jin. Jadi kalau jin itu emang agak susah sih. Kalau jin kalau sudah merasuk ke jiwa manusia itu emang sih agak susah katanya. Saya nggak tahu ya. Itu versi para ustadz katanya. Dan akhirnya itu diruqyahkan sama Pak Ustadz tuh. Ya, alhamdulillah beres nih diruqyah. Ya. Tapi yang lainnya pada pulang itu, gak kembali lagi, gak tahu ini trauma apa gimana lah. Tapi ada yang masih lanjut kerja. Yang penting kita kata Pak Ustadz, jangan pikiran kosong, lagi kerja. Walaupun tengah malam sempat-sempatlah kita bercanda sama teman yang lainnya supaya kita tidak bisa gampang merasuki makhluk halus. Nah, oke Kang. Setelah kejadian itu Kang, Akang tadi sempat nyinggung juga nih dan bilang juga ke saya bahwa setelah rentetan kejadian itu akhirnya Akang pun memutuskan untuk berhenti dan pulang ke kampung selama 7 hari. Betul kan? Ya. Nah, setelah itu Kang, maksudnya Akang beneran nih 7 hari nggak bekerja? Ya, kan gini ya. Saya 7 hari setelah menyaksikan itu kan ada kejadian-kejadian beruntut-untut lah. Betul. Siapa orang lah ya gak trauma, gak ketakutan gitu kan. Saya memutuskan pulang dulu lah ke rumah. Kebetulan kan yang punya perusahaan tetangga saya dan dia alhamdulillah juga ngerti. Gini, Pak saya mau cuti dulu 7 hari. Emang kenapa mau cuti? Masih takut? Iya Pak, masih trauma gitu. Ya alhamdulillah dikasih izin, dikasih izin selama 7 hari. Selama 7 hari saya di rumah gini ya. Kirain deh saya mau tenang gitu. Nah, soalnya kan saya jauh dari tempat kejadian. Nah, saya pergi dari rumah. Siapa tahu saya lupa, gak ingat. Ya memang karena tujuan Akang ngambil cuti pun tujuannya ingin menghilangkan trauma itu kan. Pengen refresh lagi pikiran Akang. Tapi ternyata gini ya. Pas saya setelah 1 hari dari rumah, saya bermimpi kedatangan dia itu sama kepala yang dilihat di waktu di Garmen itu. Allah datang ke mimpi Akang. Ya. Kirain saya bebas, saya udah di rumah, udah tenang, udah aman. Ya. Setidaknya kan saya jauh dari tempat kejadian kan. Malamnya saya kedatangan mimpi kepala persis sama yang di Garmen itu, Pak. Manusia. Sama itu mukanya ada bercak merah sama hitam. Didatangkan, ini sama kayak yang di Garmen itu. Apa hubungannya sama saya gitu kan pikiran saya. Apa hubungannya sama saya kok sampai datang ke mimpi saya gitu kan. Apa saya emang pertama melihat gitu kan. Jadi datang sama mimpi saya walaupun saya udah pergi gitu, pergi ke rumah. Ya dan akhirnya Akang. Nah, di situ saya bercerita ke yang di rumah, saya mimpi gitu di Garmen ada kejadian gitu kok persis sama yang di mimpi gitu kan. Ya udah kalau gitu berdoa dulu lah kalau mau tidur. Saya yasinan dulu supaya saya nggak inget dan nggak didatang. Keduanya saya bermimpi lagi.
kedua kalinya berturut-turut. Mimpi lagi. Ya, bermimpi lagi. Oh, Cuman gini, hmm. pertama bermimpi kan itu cuman kepala. Yang kedua mah itu sama badan utuh. Sama badan utuh itu istri ternyata. Emang istri. Itu emang perempuan. Ya, perempuan. Tapi di mimpi kedua mah yang kedua mah utuh, full. utuh. Ada badannya juga. Cuman tapi memang benar itu kepala atau kepalanya itu sama. Yang itu sama kepala yang di bawah bata itu. Cuman yang kedua mah itu utuh sama badannya. Tapi dalam mimpi itu gini, cuman melihat saya sebentar pulang lagi. Langsung menghilang gitu aja. Tanpa ada ngomong. Gak ada ngomong gimana, gak ada. Cuman melihat, menatap saya, pergi, menghilang gitu aja. Jadi asap. Apa hubungannya gitu kan? Saya berpikir ke sana. Kok sampai kedua kalinya ini. Betul. Malahan yang kedua itu utuh sama badannya. Saya berpikir, aduh, apa hubungannya? Apa dosa saya gitu kan? Saya takut apa hubungannya di tempat pekerjaan saya kok saya sampai melihat ke bawah-bawah ke rumah sampai tapi, di mimpi. Alhamdulillah lah. Singkat cerita, saya 7 hari cuma 2 kali didatangin mimpi. Saya gak takut. Emang sih saya gak mungkin dosa apa-apa di waktu di Garmen itu kan. Iya, karena cuma akan ngelihat aja gitu kan. Cuma melihat aja. Kalau saya merasa di Garmen saya cuma sompral apa gimana, kan saya gak merasa itu. Paling cuma ngelempar aja kan pada saat cuma ngelempar. Mungkin itu pikiran saya ke sana. Mungkin karena saya melempar dan akhirnya dia ngebalik ke kepalanya kan. Itu. Tapi sehabis 2 kali mimpi itu tuh Akang nggak mimpi lagi. Dan maksudnya ke badan Akang pun ya maksudnya alhamdulillahnya sehat. Alhamdulillah. Ada ngerasa sakit badan atau Akang jadi sakit gitu kan. Alhamdulillah kebetulan nggak ada itu setelah kedatangan mimpi. Cuman kebayang aja, kepikiran aja masih gitu. Trauma. Ya, dan akhirnya 7 hari nih Akang ngejalanin cuti dan istirahat di rumah. Habis itu saya kan bilangnya sama bos cuma 7 hari. Ya, pati saya langsung pergi lagi ke Garmen. Alhamdulillah setelah kejadian sudah di tempatnya udah di doain, ada pengajian juga. Ya, sampai sekarang di situ saya emang sih masih trauma lah. Betul. Tapi cuman alhamdulillah setelah kejadian itu gak ada penampakan lagi. Dan berangsur maksudnya pikiran Akang pun berangsur pulih dan tenang kembali karena memang udah nggak ada lagi nih kejadian-kejadian aneh. Ya alhamdulillah. Singkat kejadian dari kejadian itu saya kalau gak salah maju setahunan saya langsung nikah sama orang yang di sana yang cinlok maksudnya. Ya gitulah. Jadi Akang tuh bertemu jodoh pun di pabrik garmen itu. Di pabrik garmen itu. Oke. Itu padahal jodoh saya yang jadi istri saya itu sempat pulang juga. Cuman istri Akang yang dulu itu sempat jadi korban kesurupan juga. Alhamdulillah enggak sih. Itu masih enggak jadi korban cuman kesurupan. Melihat aja, cuma dia ikut-ikutan juga pulang karena traumatis. Gitu singkat cerita saya jadian sama istri saya, nikah. Selama nikah saya kerja kalau gak salah 4 bulan lah. Setelah nikah. Setelah nikah saya memutuskan saya mau mencari pekerjaan yang lain yang mudah-mudahan lah ada kemajuan bagi diri saya sendiri dan rezeki lebih gitu. Singkat cerita saya pergi ke Bandung dan alhamdulillah sampai sekarang saya berjodoh sekarang di Bandung usahanya sama jualan ayam, kerupuk sampai jualan bubur yang enggak itu sesuai perencanaan itu lah. Enggak sesuai ekspektasi gitu. Enggak sesuai ekspektasi saya itu. Jadi alhamdulillah jika cerita saya sampai sekarang sesudah di Garmen Tasikmalaya, sesudah nikah 4 bulan langsung pergi ke Bandung, kerja di sini sampai sekarang alhamdulillah. Dan sekarang pun istri dibawa ke Bandung nggak atau istri tetap di Tasik kampung halaman? Ya, di kampung halaman. Cuman dia sekarang mah nggak kerja lah. Ya udah saya dulu yang kerja sekarang biar Akang aja yang kerja
Yang penting ngurusin anak-anak lah sekarang. Nah, sekarang memang anak berapa? Kebetulan baru 2. Baru 2. Ya, Alhamdulillah. Oke, mantap nih ceritanya Kang. Oke, teman-teman, itulah beberapa cerita dan beberapa rentetan kejadian dari Kang Irfan. Ya Kang, ya selama beliau masih di kampung halaman gitu kan. Banyak cerita, banyak pengalaman dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman dari cerita-cerita Kang Irfan tadi. Pelajarannya udah pasti teman-teman semua pun bisa menilai, teman-teman semua pun bisa melihat sisi baiknya sebelah mana dan sisi buruknya sebelah mana. Nggak perlu lagi saya ceritakan, teman-teman pun udah menyimak dan udah bisa menyimpulkan gitu kan, mulai dari almarhum kakek ya Kang ya, terus kemudian mulai dari Akang Irfan ini bekerja di garmen, rentetan kejadian apa yang terjadi di sana, sampai Kang Irfan pun sempat menceritakan tentang pengalaman temennya selama temennya itu lagi ke hutan ya Kang ya, sempat nendang secara tidak sengaja batu dan akhirnya ternyata pada saat itu ceritanya itu batunya itu adalah si jin itu ya menyerupai batu itu, dan memang akhirnya jadi menghantui istilahnya dalam tanda kutip ke temennya Kang Irfan ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dari kita. Bapak, boleh saya menambahkan sedikit? Oh boleh gimana Kang? Gini Ayah, buat teman-teman khususnya yang melihat video ini, alhamdulillah adanya channel apa? Channelnya nama? Alhamdulillah horizontal. Horizontal. Selain itu mudah-mudahan kita menjadi edukasi lah. Betul. Menjadi pengalaman pribadi. Betul. Adanya channel ini selain memanjangkan kita silaturahmi kan jadi kenal ya. Amin. Betul. Mudah-mudahan jadi edukasi. Iya. Ambil hikmahnya. Betul. Apabila ada makhluk halus, sama kita harus saling menghormatilah sesama, walaupun itu gak kelihatan tapi kita bisa merasakan lah kalau kita sembarang ngomong, sembarang apa. Jadi intinya kita harus menghormatilah sesama makhluk, itu mau makhluk halus apa makhluk apa. Intinya harus saling menghormati, menjaga dan bisa mencari hikmahnya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Betul. Nah itu karena tujuan kita pun selain untuk referensi hiburan teman-teman, podcast ini pun ya tujuan kita untuk mengedukasi teman-teman. Gitu kan, dari beberapa narasumber, dari beberapa pengalamannya ya itu teman-teman bisa ngambil dari sisi positifnya. Jadi pesannya adalah di mana bumi dipijak ya balik lagi ya di situ langit dijunjung teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Kang Irfan, atur nuhun sekali lagi udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan nih untuk berbagi pengalaman mistis yang sangat luar biasa sih menurut saya ya Kang ya. Dengan senang hati saya juga ini menjadi edukasi buat kita semua lah. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Kang. Sama-sama. Oke teman-teman, pesan terakhir seperti biasa, jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan terhadap siapapun dan jangan pernah bosan untuk terus beribadah. Saya Devri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.